Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, jangan lupakan prokes 5M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas plus mengikuti vaksinasi. Dengan begitu, dengan sesuai dengan anjuran pemerintah, maka insya Allah kita akan terhindar dari wabah COVID-19 dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan tentang kompetensi dasar berikutnya, yaitu tentang teori masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara dahulu. Seperti kita ketahui, teori masuknya Islam di Indonesia itu setidaknya ada 4. Yang pertama yaitu teori Arab, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Gujarat, yang keempat teori Cina. Dari 4 teori tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, seperti kita ketahui, Islam masuk di Indonesia atau Nusantara ini dengan cara damai. Nah, Islam kemudian menjadi agama mayoritas hingga saat ini, dan bahkan di Indonesia atau negara Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar Muslim di dunia. Teori masuknya Islam di Indonesia yang ada 4 tadi. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat atau Gujarat sama dengan India. Teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia itu ada sejak abad ke-13, itu dibuktikan dengan diketemukannya salah satunya itu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297 Masehi atau sekitar abad ke-13. Ini didukung oleh para ahli, terutama Sunuk Hoogrons dan ahli-ahli Belanda yang lainnya. Ahli-ahli tersebut yang mendukung pendapat bahwa Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat atau India abad ke-13 itu berpatokan pada adanya kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab didukung oleh para ahli atau sejarawan dari Indonesia, juga termasuk J.C. van Leur dan para ahli yang lainnya. Di sini menyatakan bahwa pendapatnya Islam ada di Indonesia itu berasal dari Arab langsung atau tepatnya Mekah pada abad ke-7 Masehi. Bahkan tahun 625 Masehi itu menurut Buya Hamka atau ahli sejarah atau agamawan dari Indonesia itu atau budayawan juga, beliau itu menyatakan bahwa tahun 625 Masehi di itu pantai barat Sumatera atau sekitar Sumatera Utara dan Aceh itu telah ada perkampungan atau kelompok orang-orang Arab yang bermukim di sana dan menyebarkan agama Islam. Dan di situ juga dibuktikan bahwa ada ditemukannya nisan makam yang merupakan makam dari orang-orang Arab yang kemudian bermukim di situ sekitar abad ke-7 Masehi. Dan di sini jelas bahwa abad ke-7 Masehi itu telah ada pemukiman Islam di Sumatera Utara atau pantai barat Sumatera Utara, Sumatera tepatnya. Itu sudah ada pemukiman orang-orang Islam pada masa kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga yaitu teori yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari Persia atau Iran sekarang. Ini Hussein didukung oleh pendapat ahli seperti Hussein Jayadiningrat yang melihat kesamaan kebudayaan atau budaya-budaya Islam yang ada di sekitar Sumatera, seperti ada tradisi Tabuik yang ada di Sumatera Barat dan Tabot yang ada di Bengkulu. Itu mirip sekali atau sama dengan tradisi Syiah yang ada di Iran. Juga bentuk-bentuk tulisan langgam huruf kaligrafi yang ada di nisan makam itu sama persis yang ditemukan di daerah Persia atau Iran sekarang. Tetapi pendapat ini sangat lemah karena kenyataannya mazhab yang dipakai oleh sebagian besar mayoritas Islam di Indonesia itu mazhab Sunni, bukan Syiah. Yang keempat yaitu teori Cina yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari Cina. Seperti kita ketahui, dalam sejarah kerajaan akhir Majapahit ada dan awal berdirinya kerajaan Islam di Jawa yaitu Kesultanan Demak, itu ada Raden Patah, tokoh pendirinya.
Raden Patah itu merupakan hasil dari putra dari Prabu Brawijaya V atau raja terakhir dari kerajaan Hindu Majapahit yang terbesar di Indonesia, dengan seorang putri Campa atau Cina, yang kemudian lahirlah Raden Patah yang menjadi sultan pertama kerajaan atau Kesultanan Demak di Jawa. Dan ada juga ulama-ulama dari Cina yang kemudian bergabung dengan Wali Songo kemudian itu juga berasal dari Cina. Nah, dari sini, dari 4 teori ini kita mengetahui, menyimpulkan bahwa Islam itu datang ke Indonesia secara bertahap. Kenapa Islam itu mudah diterima dan kemudian menjadi mayoritas agama di Indonesia hingga saat ini, bahkan terbesar, negara terbesar dengan populasi muslim dunia yaitu Indonesia itu, ya karena yang pertama yaitu Islam itu mudah diterima karena bersifat damai, tidak mengutamakan kekerasan. Yang kedua, peribadatan dalam agama Islam itu sangat sederhana tanpa biaya, dan masuk Islam pun itu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disaksikan oleh orang Islam yang lainnya, itu sudah sah. Jadi untuk prosesi masuk atau memeluk agama Islam lebih sangat mudah sekali dibandingkan dengan Hindu Buddha sebelumnya. Yang keempat, ya, Islam itu memiliki toleransi yang tinggi dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan budaya setempat seperti budaya lokal dan budaya Hindu. Seperti kita ketahui, Islam kemudian dapat membaur secara sempurna di Nusantara atau Indonesia saat ini. Banyak yang kemudian peninggalan ritual dalam agama Hindu dan budaya lokal kemudian setelah Islam masuk itu bisa terjalin dan terhubung secara sempurna menjadi suatu kebudayaan baru yang kita sebut dengan akulturasi budaya, tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya lama. Inilah yang menjadi ciri khas tersendiri antara budaya Islam yang ada di Indonesia dan budaya Islam yang ada di Arab. Meskipun secara inti ajaran itu sama antara Islam yang ada di Jawa dan Islam atau Indonesia dan Islam yang ada di Arab, itu pasti sama, tetapi budaya atau berkaitan dengan ritual-ritual untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap bukan hal yang melanggar dari syariah Islam itu lebih kaya ditemukan di Indonesia daripada di Arab sana. Dan tentu semua yang ada kita bicarakan dalam materi pembelajaran ini itu kita tujukan pada toleransi antara Islam dengan agama-agama sebelum Islam dan sesudahnya, atau agama setelah adanya Islam, seperti kemudian ada masuknya agama Nasrani atau Kristen setelah adanya bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh Islam pada bidang-bidang kehidupan yang lain, dan lebih pada fokus pada kenapa Islam itu bisa menyebar pesat di Indonesia hingga saat ini. Seperti kita ketahui, dalam buku-buku sejarah itu lebih umumnya menyatakan bahwa Islam itu disebarkan oleh para pedagang, tetapi sesungguhnya pada awal-awal abad ke-7 atau bahkan sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW itu semangat untuk menyebarkan agama Islam itu luar biasa besarnya, dan sehingga sampai ke Indonesia juga. Itu menurut penelitian sejarah yang sudah ada, itu bukan semata-mata tujuan utama para pedagang Arab itu untuk berdagang, bukan, tetapi mereka datang sengaja untuk ke Indonesia atau Nusantara itu untuk menyebarkan agama Islam, dengan tentu saja orang hidup itu butuh makan dan minum dengan cara berdagang, tetapi tetap tujuan utama mereka adalah berdakwah atau mensiarkan agama Islam.
Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 merdeka. Matur suwun.